Makasih untuk Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang mengizinkan saya untuk bisa berbagi firman. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat 13. Biru-biru. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kami, perbuatlah juga demikian. Haleluya. Selama kita ada hidup di dunia ini, Kolose 3 ayat 13. Selama kita ada di dunia ini, maka hal-hal seperti gesekan-gesekan, seperti gontok-gontokan, intinya perselisihan itu tidak akan bisa kita hindari. Ya. Di tempat saya, kebetulan mengizinkan saya jadi RT. Gitu. Tiap hari ngurusin urusan orang. Gitu. Ada yang datang, tetangga, Pak, saya itu ngajin pindah ini malah bisa-bisa. Kenapa? Saya sebel lihat bapak itu. Kenapa? Kenapa? Matanya tuh kalau melihat saya tuh bagaimana ibu-ibu tuh? Oh, saya tanya ke bapak, emang bapak kalau melihat ibu itu biasa aja Pak? Oh gitu, biasa aja. Enggak, dia kalau melihat saya kayak gimana gitu, rasanya aja. Coba lain kali kalau ibu lihat bapak itu siapa? Pak Dima, nah gitu. Saya coba. Dari situ udah nggak ada aduan-aduan. Ternyata semua berdasarkan asumsi. Jadi ketika kita lihat orang, mukanya begitu ya, padahal memang mukanya bentuknya begitu ya. Bentuknya begitu. Saya punya teman langsung dari NTT kemarin. Satu kali waktu dia pergi ke Tanah Abang dan minta saya jemput. Saya jemput dia di dekat gereja kami itu ada toko-toko obat di Tanjakan. Jadi dari gereja saya jemput pakai motor, saya bawa dia ke gereja. Sampai di gereja dia bilang, bro, tadi gue dikasih duit sama orang. Dikasih duit sama dia. Kenapa tuh? Katanya uang keamanan. Disangka dia anak buah Hercules ini. Padahal teman kami. Jadi dia cuma nunggu di parkiran motor, tunggu jemputan. Tiba-tiba udah ada yang datang. Ini uang keamanan. Disangka anak buah Hercules saya lagi nunggu uang keamanan. Padahal dia lagi nunggu jemputan. Jadi kadang-kadang apa yang terjadi itu tidak seperti yang kita bayangkan. Maka ayat Alkitab menulis bahwa sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya. Hari ini kita akan membahas tiga hal yang ingin Tuhan berikan kepada kita yang berbicara tentang mengampuni. Ini hal yang gampang diomongin dan susah untuk dikerjakan. Ya. Dan
Mengampuni ini adalah pelajaran seumur hidup. Hari ini mungkin bisa, belum tentu besok bisa. Mungkin udah lama-lama baru bisa. Tapi tiap orang berbeda pengalamannya. Tapi kita lihat seringkali yang terjadi begini. Ada alasan ketika kita mau mengampuni orang itu, nanti jadi di Rusun pernah terjadi begini. Dia harus tanda tangan di atas materai dan muat di grup penghuni rusun bahwa dia minta maaf ke saya dan dia tidak mengulangi lagi. Oh, udah kayak apaan ya? Gak perlu begitu. Cukup minta maaf. Nanti kalau dia ulangi lagi, nanti dia ulangi lagi, minta maaf lagi. Sampai situ aja masa depan. Jadi kadang-kadang kita untuk mengampuni orang ada hal-hal embel-embelnya. Contoh, dia harus minta maaf dulu baru saya ampuni. Tapi ternyata 3 hal yang ingin Tuhan dengar hari ini tidak ada hubungan dengan orang lain. Jadi kita mengampuni orang bukan karena orang lain itu minta maaf atau apa, bukan. Ternyata mengampuni itu nggak perlu tunggu orang itu minta maaf. Nah, ada 3 hal ya, kita akan lihat. Yang pertama, kenapa kita harus mengampuni orang? Saya sedang mengkhotbahi saya sendiri sebenarnya. Ya. Kita baca di ayat yang tadi juga, ya, di ayat yang tadi. Tapi bagian terakhir, kenapa kita harus mengampuni orang? Sama seperti Tuhan telah mengampuni. Kolose 3 ayat 13 tadi, bagian terakhir. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Alasan yang pertama kenapa kita harus mengampuni orang, bukan karena dia minta maaf, karena kita juga sudah diampuni Tuhan. Iya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Itu doa yang Tuhan ajar. Jadi kalau kita balikkan kata itu, kalau kita tidak mengampuni dia, maka dosa kita pun masih ada. Jadi jangan alasan pertama kenapa kita harus mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Yang kedua, kita cepat di sini karena akan ada yang lain. Ya. Intronya aja. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni orang lain? Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9 menuliskan demikian. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap di dada orang bodoh. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap di dada orang bodoh. Ayat ini mengandung arti bahwa nggak salah kalau marah, cuma jangan lekas-lekas. Artinya dicek, di cross check. Boleh marah. Guru saya bukan cuma marah. Di sekolah kitab itu kalau udah dipanggil, dipanggil ke ruangan beliau, wah, assalamualaikum. Om Dato, pengajian cuma bilang lepas kacamatanya, dilepas. Kalau dia ngomong begitu, bisa pasang sarung pintu gitu ya. Ternyata bukan disuruh apa, disuruh bawa gitar, taruh gitar di sana. Tapi asumsinya udah pikir, tapi artinya gitu, nggak salah dengan marah. Apalagi status kita orang tua, menegur anak wajib. Kita bilang wajib. Tapi jangan lekas-lekas. Diselidiki dulu. Saya pernah malu dengan anak saya. Pernah malu dengan anak saya. Tiba-tiba di kamar mandi itu ada cairan warna biru. Cairan warna biru. Dia habis dari kamar mandi.
Saya bilang, Ike kamu kok main-main ini? Apa ini? Saya udah marah. Saya pikir dia lagi main apa. Saya bilang, enggak. Tadi itu bau. Jadi Ike taruh ini nih. Ternyata orang apa? Kok alat kumur dipikir itu buat apa gitu. Ditaruh di kloset supaya jangan bau. Oh ini bukan buat di kloset, ini buat di mulut. Jadi dia tahu. Tapi saya tahu alasannya karena dia tahu katanya klosetnya bau. Jadi dia taruh itu supaya wangi. Alasannya bau, cuma memang salah, itu buat kumur, obat kumur, bukan buat kloset yang bau. Saya tunjukin itu. Warnanya sama, biru. Gitu taruh. Dia sering lihat, mamanya tahu cuma lihat warna biru. Ternyata sama kayak obat kumur. Jadi jangan lekas marah. Jangan lekas marah karena marah itu berdiam di dada orang lain. Ya, kita coba ya, kita cek. Saya ngalamin itu. Kadang-kadang kalau kita marah dan kita simpan, itu merugikan kita sendiri. Sedangkan orang lain yang bersalah dengan kita santai-santai aja hidupnya. Tapi kitanya yang stres sendiri gitu. Saya pernah ngalamin itu karena di rusun itu ada blok C, B, dan A, ya. Dan orang yang waktu itu mengumpulkan massa untuk menutup pelayanan kami itu ada di B. Kiosnya itu ada di B. Jadi kalau saya mau ke A, saya harus lewatin tempat itu dan mereka biasanya ngobrol di situ. Hari-hari pertama waktu kasus itu saya nggak mau. Lebih baik saya muter daripada saya lewat tempat itu. Tapi lama-lama saya, kenapa saya merugikan diri saya sendiri ya? Santai saja hidupnya gitu ya. Jangan simpan. Akhirnya saya coba berusaha ketika ketemu. Saya bilang, apa kabar Oma? Oh puji Tuhan, tumben kamu negur saya. Ya Tuhan sudah berkati. Kebetulan orang Kristen, lucu juga sih. Tuhan sudah berkati kok, nggak bisa senyum sama orang lain. Bagus gitu. Lalu saya coba lewat, nggak ada apa. Oh ternyata pemikiran saya aja yang membuat akhirnya saya menyusahkan diri saya. Gitu. Ya, coba diingat-ingat. Kadang-kadang kekesalan kita ke orang yang tidak terselesaikan membuat kita nggak nyaman sendiri ketika kita ketemu. Akhirnya, nggak usah ketemu. Padahal dia nyantai-nyantai aja gitu. Jadi yang kedua ini artinya nggak usah disimpan, karena itu akan merugikan kita sendiri. Dan kadang amarah yang tersimpan itu merugikan orang di sekitar kita. Ya. Istri saya nggak ada, jadi kita punya sifat yang berbeda, tapi ini saling melengkapi. Kalau saya dengan rangkaian hidup yang lumayan ekstrim, saya sampai di satu titik untuk kalau masalah-masalah kecil, sudah, mau pertanyaan simpel. Jadi gini, saya kalau mandi suka lupa gantung handuk. Nanti saya pulang kerja, handuk itu masih ada di situ. Terus dia akan ngomong, ini berapa kali dibilang handuk digantung. Nanti sampai tidur tuh, kalau nggak diberesin sampai besok deh. Handuk gara-gara handuk. Kalau saya hal-hal kecil saya pikir ya sudah. Saya nggak perlu negur dia, saya beresin sendiri. Tapi nggak salah, cuma memang cara yang berbeda. Dia ingin membuat saya itu tahu tanggung jawab. Mandi, handuk digantung. Dan itu udah berapa kali dia bilang, saya aja nggak lupa gitu ya, lupa. Jadi dia maunya saya lihat kesalahan saya, lalu saya berubah. Kalau saya prinsipnya lain, saya lihat kesalahannya. Saya ambil, saya diam aja.
nggak saya tegur lah. Sama-sama itu karena dia sayang ke saya pun begini itu karena sayang sama dia. Sama. Cuma memang akhirnya akan sedikit merugikan gitu karena kalau dia udah ngomel panjang gitu. Jadi merembet ke nggak ada makanan gitu. Merembet kemana-mana gitu. Efeknya nggak bagus gitu. Jadi saya biasakan untuk meminta maaf. Kalau dia udah gitu, kalau begitu udah datang aja peluk, maaf ya. Dipeluk ya. Walaupun mukanya nggak berubah, paling nggak selesai, ada makan siang. Gitu. Kalau nggak dipeluk sampai sore sampai malam nggak ada makanan tuh ya. Artinya gitu. Jadi kadang-kadang karena kita emosi, karena kita marah, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, kita merugikan orang di sekitar kita. Ya. Saya punya satu kesalahan fatal di anak saya ya. Sampai sekarang kalau dia lihat saya lagi begitu, dia langsung takut. Pernah lagi pulang sekolah dengan capek-capeknya, dengan segala sesuatu yang terjadi di pekerjaan, capek, saya buka pintu, tiba-tiba dia datang kagetin saya dan bawa sapu lidi. Lalu sapu itu tuh kena ke mata saya. Dan karena udah capek, udah apa tuh saya nggak kontrol, nggak bisa kontrol. Jadi saya teriak, gitu. Itu dia langsung freeze gitu, diam. Sampai berapa menit saya harus peluk dia, saya harus tepok dia, baru dia nangis. Dia diam, memang waktu itu masih kecil. Dia freeze gitu. Udah. Saya udah bikin kesalahan. Ya memang orang yang biasa galak kan emaknya galak. Saya tuh taunya Kung Fu Panda saya gitu. Teddy bear-nya saya. Baik, ini sekali waktu dia ngelihat sesuatu yang lain dari bapaknya gitu. Dari yang biasanya baik tiba-tiba jadi Hulk gitu. Walaupun itu sebenarnya itu gitu ya. Cuma kan udah punya anak harus dirubah pelan-pelan. Ya, bawaan ini ya, bawaan orang gitu. Makanya kemarin tiba-tiba saya harus pergi dengan pemain drum kembarannya Bapak Albert. Saya harus pergi berdua sama dia. Lalu saya telepon istri telepon saya. Lagi di mana? Lagi pergi sama Albert. Albert nggak ikut? Enggak, hati-hati di jalannya. Maksudnya hati-hati kalau pergi sama Alvin, hati-hati. Kalau ada Albert ya nggak apa-apa. Oh iya, kita ngerti itu karena kami punya bawaan yang sama. Nah kalau yang Papa Keanu lain. Kalau ada dia, suasana jadi lebih tenang. Kalau kita cuma berdua pergi, bawaannya udah kayak ada kolektor. Ya, jadi yang kedua yang harus kita simpan dalam hati kita bahwa jangan pernah menyimpan kesalahan orang. Karena ketika kita menyimpan, kita merugikan diri sendiri. Ya, merugikan diri sendiri. Harus dibereskan. Saya tahu, saya tugas di sini udah lama, ya. Jadi udah lama. Saya udah cari khotbah, ada beberapa khotbah. Saya biasa kalau mau cari khotbah itu siapin 4 khotbah, 3 khotbah, lalu saya berdoa, Tuhan yang mana ya khotbah. Dapatlah ya ini, berarti memang ingin Tuhan sampaikan. Yang ketiga, nggak tahu di mana apa ada jangan saya yang dikhotbahin sendiri ya. Sudah nggak apa-apa begitu. Yang ketiga, karena hari-hari ini butuh dada yang lapang untuk mengampuni orang ya.
Kalau enggak kita pusing sendiri, dia mau nyantai-nyantai. Apa coba? Yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jika engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahan. Ini sama kayak tadi sebenarnya, tapi memang maknanya berbeda. Ampuni supaya kita pun diampuni. Poinnya di situ. Nah, berbicara tentang mengampuni, maka sifatnya adalah timbal balik. Ketika kita mengampuni, maka kita diampuni. Ada satu kata saya baca di internet, John Wesley. John Wesley itu adalah bapak gereja yang menuliskan banyak buku-buku yang menjadi referensi hamba Tuhan dalam berkhotbah, menyusun agama. Satu kali waktu dia bertemu dengan seseorang dan seseorang itu berkata demikian, saya tidak akan pernah bisa memaafkan orang itu. Lalu John Wesley itu berkata begini, kalau begitu saya harap kamu tidak pernah berbuat dosa. Saya coba cerna baik-baik katanya. Jadi orang itu berkata, saya tidak akan pernah mengampuni orang itu. Lalu John Wesley yang berkata, oke, kalau begitu saya berharap kamu tidak pernah melakukan dosa. Kenapa? Karena dengan komentarnya tadi, dosanya pun tidak akan diampuni. Ya. Kita akan melihat beberapa contoh tentang hal ini. Contoh tentang orang yang mengampuni dan orang yang tidak mengampuni. Waduh, tidak benar. Di sini semua lagi. Ya, contoh orang yang mengampuni. Itu udah setengah jalan. Yang pertama adalah Yusuf. Ini tokoh Alkitab yang luar biasa ketika kita berbicara tentang mengampuni. Kita lihat mulai yang pertama. Dia dijual oleh saudara-saudara. Yang kedua, dia difitnah oleh orang yang karena keberadaannya dia di situ, orang itu diberkati Tuhan. Potifar. Firman Tuhan menuliskan, ketika Yusuf ada di situ, harta Potifar itu berlipat-lipat kali ganda, diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, dia menerjemahkan mimpi dari tukang roti, dan tukang roti itu berkata, pelayan penyedia roti Firaun berkata bahwa saya akan mengingat kamu nanti ketika saya ada di posisi saya. Tapi ternyata dilupakan. Tapi dia mengampuni. Kalau dia tidak mengampuni, maka tidak akan ada kisah tentang Yusuf. Justru karena dia mengampuni, maka ada kisah tentang Yusuf di Alkitab. Ada satu ayat dituliskan, saya cuma ceritanya nggak mati, apa ya, saya nggak tahu ayatnya di mana. Ada satu ayat dikatakan di situ bahwa kamu mereka-rekakan sesuatu yang yang tidak baik, tapi aku merekakan. Coba Kejadian berapa? Coba cari searching. Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Ya, puji Tuhan.
Coba ditayangkan, bisa ditayangkan? Atau tolong dibacakan. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara satu bangsa yang besar. Ini adalah perkataan yang luar biasa diucapkan Yusuf kepada saudara-saudara. Dia punya satu pemahaman yang jauh ke depan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Jadi menurut Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya itu bukan satu kejahatan, karena itu adalah rangkaian dari apa yang sudah Tuhan atur. Jadi dia harus dijual, dia harus difitnah, dia harus masuk penjara. Karena di penjara itu dia akan ketemu dengan tukang roti. Dan tukang roti itu yang akan bisikin ke Firaun bahwa di penjara ada seorang yang penuh dengan roh. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang yang penuh dengan roh Allah di situ. Bayangkan kalau Yusuf itu tidak mengampuni, habis semua saudaranya. Habis semua saudara. Oh, gua ingat lo. Ya, waktu itu lu jual gue. Dan semua akan selesai, sampai Potifar pun selesai. Oh, ini nih yang memfitnah saya dulu. Selesai. Tapi tidak ada seperti itu. Dan yang terjadi adalah tertulislah kisahnya di Alkitab. Ketika dia mau melepaskan pengampunan. Kisah selanjutnya, contoh selanjutnya adalah anak sulung. Kita tahu cerita. Ada anak bungsu yang meminta warisan. Dia berfoya-foya. Lalu setelah habis dia kembali ke orang tuanya. Dan apa yang terjadi? Orang tuanya menerima, tapi ditolak oleh anak sulung. Siapa anak sulung? Dituliskan di situ bahwa dia yang hari-hari bekerja untuk bapaknya. Dia yang hari-hari ada membantu bapaknya. Tapi sayang sekali dia tidak bisa mengampuni. Dan akhirnya di kisah ini yang terhilang bukan justru anak hilangnya. Yang terhilang justru kakaknya. Kenapa? Tidak bisa menerima anak sulung kembali. Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mulailah belajar mengampuni orang. Apapun itu, siapapun itu. Dan pengampunan itu bukan berdasarkan apa yang dia lakukan kepada kita. Bukan. Karena hal tadi. Yang pertama, Tuhan, kalau kita tidak mau mengampuni dosa, tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, berarti kita pun tidak akan dia. Yang kedua, ya kalau kita mau menyimpan kesalahan orang lain, itu akan merugikan kita sendiri. Ya, orang lain menyantai-nyantai aja, santai-santai, belagak pilot. Ya. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah, nangis-nangis pada waktu. Ma, tolong istri saya di rumah sakit. Terus gimana Pak? Mau beli berapa? 1 juta. 1 juta. Saya istri saya. Istri di kamar. Biasa kalau bos di dalam yang ketemu kan office boy. Gimana? Udah kasih aja, siap. Kan kita juga boleh dapat berkat kemarin. Udah kasih. Seizin bos besar.
singkat cerita, ada sesuatu yang harus diurus. Lalu istri japri, Pak, mau ingatkan kemarin sempat kebetulan kami harus balik ke Manado karena ibu meninggal, mamanya meninggal. Lah, kan saya minjem sama bapak, kok ibu yang nagih? Lalu saya lihat, Pak, saya kasih ke bapak itu gara-gara si izin ibu, saya bilang gitu. Kalau ibu nggak izinin ya saya nggak kasih. Lalu tiba-tiba istri saya bilang, dah, dari sekarang nggak usah. Artinya dari sekarang jangan ditagih lagi, nggak usah. Bahkan kalau dia kembalikan, bilang buat bapak dan keluarga. Tapi semenjak ini kita nggak usah berurusan. Kalau begitu sih nggak salah. Ya, artinya ya udah saya ampuni. Tapi untuk ke depan kita nggak usah berurusan lagi. Kalau itu sih nggak ada salah di situ. Artinya supaya kita pun sejahtera. Namanya juga masih masuk manusia gitu kan. Kesel, walaupun ngelihat tetap aja kesel walaupun saya udah lepaskan pengampunan. Saya nggak mau tiap hari bilang saya mengampuni karena ngelihat belum mulu gitu ya. Lebih baik setelah saya lepaskan pengampunan kita sedikit waktu untuk ketemu. Kalau bisa, kalau dia nggak mau, senyum aja. Tapi ya, sampai sekarang pun ya, masih tetap aja datang minta air. Pak, minta air ya, oke. Tidak ada masalah. Artinya firman Tuhan hari ini ingin supaya kita lebih lagi dalam diberkati Tuhan. Karena seringkali hal-hal inilah yang membuat berkat itu tertahan. Berkat itu tertahan. Kenapa tertahan? Kitanya sendiri yang membuat berkat itu tertahan karena kita masih menyimpan hal-hal yang harusnya sudah bisa dilepas. Beban itu ada dua. Beban yang harus ditanggung ada. Beban yang harus ditanggung itu banyak. Kita harus berdoa buat pekerjaan Tuhan ini. Beban yang harus ditanggung sama jemaat Tuhan, bukan cuma hamba Tuhan yang gembala, tapi ketika kita Tuhan tempatkan di sini, maka pekerjaan Tuhan ini menjadi beban kita. Bebannya harus dibuang ya tadi, dari kesalahan orang lain harus dibuang. Dosa orang lain harus dibuang. Jangan disimpan. Karena ketika kita menyimpan, kembali lagi diingat bahwa ketika kita tidak mengampuni orang lain, dosa kita pun tidak diampuni. Jadi untuk mengampuni, saya ulang lagi, bukan berdasarkan apa orang itu lakukan ke kita. Contohnya, dia minta maaf kah, dia kirim kue kah, dia apakah, bukan berdasarkan itu. Tapi kita mengampuni dia, pertama karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Itu alasan. Yang kedua, jangan kotorin hati kita yang baik. Dia yang salah, kok kita yang berdosa jadinya. Karena kita nyimpan bau bangkai, ya kasarnya begitu. Kita lepaskan. Ya. Supaya berkat itu jangan tertahan. Ya. Pagi-pagi tadi saya berdoa, saya ambil saat teduh. Saya doakan firman, saya teduh. Saya bilang apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Dan terulang-ulang. Makanya saya ulang-ulang kata itu. Bahwa jangan sampai berkat itu tertahan karena hal itu. Karena itu Tuhan ingin memberkati kita terus. Tapi Tuhan masih ada yang tersimpan. Pas sekeras apapun itu, sakit apapun itu, nanti lepas. Kami sedang melaksanakan itu, saya dan keluarga, dan kami diberkati.
saya kesaksian terakhir. Saya ada sedikit masalah di keluarga, bukan masalah sedikit, masalah besar. Ini kesaksian untuk. Tapi kami berusaha untuk ada di sini dan kami melewati itu bersama. Saya ditinggal papa saya umur 3 tahun. Saya ketemu lagi udah SMA. Dan setelah dia pergi itu, saya jauh sekali dengan kakak saya yang paling atas itu Ana, yang dulu pernah khotbah. Saya SD, dia SMA. Tapi saya ngalami, masih terngiang di kepala saya, kalau mereka tuh mau ke sekolah, mama saya tuh harus pergi ke kebun. Jadi di kampung itu ke kebun sama mereka kakak-kakak. Saya enggak, karena saya ingat mereka itu akan cari kelapa untuk dijual, untuk ongkos dan uang jajan. Karena mama saya nggak ada. Kalau siang mereka pulang sekolah, mereka akan keliling ke tetangga-tetangga untuk cari baju buat dicuci. Sambil begitu. Lalu mereka lulus, dan sekarang ini kami dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan. Tapi ada satu yang Tuhan taruh. Tiba-tiba datang seorang yang saya bilang tadi, SMA saya lihat, datang. Waktu saya datang lihat pertama kali, waktu saya pulang sekolah, saya lihat di rumah. Mama saya bilang, "Cek, itu papa." Pertama kali saya bilang itu, saya usir keluar. Saya nggak pernah merasa punya seorang ayah. Ngapain datang di sini di saat semua sudah aman? Kemana? Akhirnya berlalu itu sampai saya sekolah kita. Lalu saya lepaskan pengampunan dan saya pun dipulihkan. Dan Tuhan izinkan tahun sekitar 2017 dia stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa tidur, makan disuapkan, dan yang saya anggap besar sekali itu mama saya. Diurus papa saya di tempat itu. Padahal orang yang paling disakiti mama saya. Saya bilang, waktu itu saya sempat bilang, apa yang biasa? Ada apa? Maksudnya nggak ada kecewa, nggak ada. Cuma apa yang harus disimpan? Saya nangis di depan mama saya. Dan sekarang ini masih jalan, masih sampai sekarang. Kalau mau diingat, kemarin waktu kecil aja, dan sekarang kita udah ada di keadaan baik. Saya nggak bilang berlima, baiklah. Apa yang kamu makan, tinggal beli. Kalau enggak, tinggal telepon dengan gembala. Kalau dulu ditraktir, berkat menikmati lah kita ya. Ada berkat sendiri ketika saya belajar melepaskan pengampunan. Ada hal yang seperti terangkat di hidup saya, yang selama ini saya tanggung. Pahit ke orang tua, ketika belajar melepaskan, seperti hilang 50% dari beban saya. Dan saya pun bisa bicara ke orang tentang pengampunan, karena sampai hari ini kami masih, kalau sekarang memang kemarin mau dibawa ke Jakarta sama papa itu sudah, karena biar di sini aja lah, kan anak-anak ada di sini semua. Tapi ternyata papa nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kapal laut pun nggak diizin. Cuma kalau mama tetap ada di situ, ikutan sakit mama saya. Jadi mau terpaksa kita bawa ke Jakarta, papa dititipkan ke orang yang lebih profesional untuk merawat dia. Ada di
panti werda. Daripada mama yang ngurus nanti mama ikut sakit, mending taruh di situ, ada susternya, ada dokternya, ada semua. Walaupun harus ada dana yang kami keluarkan. Dana. Tiap mau transfer selalu terniang, enggak terniang, saya masih manusia. Dulu gue sekolah, lu kemana sekarang justru gue harus kirim. Ada terniang itu. Tadi sih no. Tuhan sudah lebih memberkati. Kenapa saya harus ingat-ingat? Itu berkat buat saya. Melayani orang tua itu berkat. Karena satu kali waktu saya akan tua. Akan saya tuai apa yang saya tahu. Ya. Sekarang saya menabur banyak dari anak-anak rohani saya. Anak-anak rohani, adik-adik rohani lah ya. Jadi lepaskan pengampunan, jangan ditahan. Kalau ada yang ini terniang, saya selalu mengungkapkan ini adalah suara Tuhan buat saya, karena saya belajar mengungkapkan. Terlintas di hati saya juga, kalau mendengar ini, jangan keraskan hatimu, berarti Tuhan sedang berbicara kepadamu. Siapapun itu. Tadi tersimpan di hati saya, terniang di telinga rohani saya bahwa kalau hari ini kau dengarkan firman ini, berarti firman ini. Jangan ditahan pengampunan, karena itu sudah menahan berkatmu. Lepaskan supaya Tuhan semakin memberkati. Ayo kita